Kalau kamu tidak tahan diperintah, atau lebih parah lagi, didikte apa yang harus dipercaya, kemungkinan besar orang-orang sudah menyebutmu keras kepala, sulit diatur, atau sombong sejak dulu. Tapi psikologi punya cerita yang berbeda. Ini bukan cacat kepribadian. Ini adalah sifat kognitif langka, yang disebut kebutuhan tinggi akan otonomi. Kamu sebenarnya tidak menolak bimbingan. Kamu menolak ketika versi realitas orang lain dipaksakan padamu. Bagian pertama dari ini adalah sesuatu yang oleh ilmuwan perilaku disebut reaktansi psikologis. Bayangkan perdebatan klasik cuci piring. Pikiranmu memperlakukan kebebasanmu seperti wilayah kekuasaan. Ketika seseorang melontarkan perintah tanpa diminta, apalagi dengan nada kasar, otakmu membacanya sebagai gangguan. Sikap bertahanmu bukan kemalasan. Itu mekanisme pertahanan bawaan. Kamu melawan bukan karena dengki, tapi untuk merebut kembali rasa kendali atas dirimu sendiri. Ini terhubung dengan sifat kedua, filter kompetensi. Orang sering menganggap kamu punya masalah dengan otoritas. Padahal tidak, kamu punya masalah dengan otoritas yang tidak kompeten. Berikan kamu pemimpin yang sudah terbukti logis dan mampu, dan kamu akan mengikutinya dengan senang hati. Tapi kebanyakan orang patuh hanya berdasarkan jabatan, bos, orang tua, politisi. Kamu melakukan hal sebaliknya. Kamu menilai orangnya, bukan posisinya. Kalau alasan mereka tidak masuk akal, sesuatu dalam dirimu menolak untuk patuh. Kamu bukan pengikut buta, kamu pengikut yang penuh pertimbangan. Filter kompetensi menjelaskan mengapa perintah yang buruk mengganggumu, tapi belum menjelaskan kemarahan yang lebih dalam yang muncul saat seseorang mencoba membentuk keyakinanmu. Itulah sifat ketiga, kedaulatan kognitif. Para psikolog sosial menyebut ini keadaan agentik, di mana orang berhenti berpikir mandiri dan menyerahkan penilaian mereka pada kelompok. Kamu melawan dorongan itu. Ketika seseorang memaksakan apa yang harus dipikirkan, bukan menjelaskan mengapa, itu terasa seperti serangan. Kamu tidak ingin kesimpulan yang sudah jadi. Kamu ingin buktinya sendiri agar bisa berpikir sendiri. Dalam arti tertentu, kamu adalah penjaga yang mencegah orang banyak ikut-ikutan terjun ke jurang. Namun, ada harga yang harus dibayar, kesepian. Menolak untuk ikut arus pemikiran kelompok sering membuatmu bekerja sendirian atau untuk dirimu sendiri. Ini membawa ke sifat keempat. Motivasimu digerakkan oleh otonomi, bukan imbalan. Teori determinasi diri menunjukkan bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh penghargaan eksternal, gaji, status, pengakuan. Kamu berbeda. Kamu bisa bekerja 18 jam untuk usahamu sendiri tanpa keluhan, tapi kelelahan hanya dalam 8 jam bekerja di bawah bos yang mengatur segalanya, meski dibayar sekalipun. Yang menggerakkanmu bukan uang, melainkan rasa kepemilikan. Terakhir, ada sifat yang paling sering disalahartikan sebagai ego, dominasi integritas. Ketika kamu menolak perintah atau tidak mau mengangguk setuju pada pendapat populer, itu bukan karena merasa lebih unggul, tapi karena ikut-ikutan terasa seperti berbohong pada diri sendiri. Kalau kamu tidak benar-benar percaya pada sesuatu, kamu tidak bisa pura-pura berkomitmen. Sistem sarafmu tidak mengizinkannya. Inilah cara pandang yang perlu dipegang. Masyarakat sering menekan orang untuk mengikis sifat ini, mengubah mereka menjadi bagian yang bisa digantikan begitu saja. Tapi kemajuan tidak pernah datang dari orang-orang yang sekadar menuruti perintah dan berpikir sesuai yang diperintahkan. Kemajuan datang dari orang-orang yang bertanya mengapa. Perlawananmu bukan kekurangan. Itu adalah mekanisme evolusi, gesekan yang mencegah masyarakat menjadi stagnan. Kamu tidak pernah dilahirkan untuk dijinakkan. Kamu dibentuk untuk mengatur dirimu sendiri. Jadi, lain kali seseorang menyebutmu sulit diatur karena tidak mau ikut arus, jangan menciut. Sistem saraf mereka dikalibrasi untuk rasa nyaman. Sistem sarafmu dikalibrasi untuk kebenaran.